Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, udah tersambung? Kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, Halo. hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Sehat Kak Yayu? Alhamdulillah, baik. Kita bertemu lagi di video kali ini. Kita akan membahas tentang apa ya Kak Yayu? Kita mau ngebahas tentang prinsip etika. Wah, menarik nih. Nah, sebelum kepada prinsip etika, kita juga harus mengenal dulu nih apa itu etika. Nah, kalau menurut saya, etika adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik atau yang buruk serta mengenai hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kalau menurut Kayayu sendiri, etika itu Ya, apa ya? menurut saya etika itu merupakan suatu sikap yang bisa mempengaruhi lingkungan kita sendiri. Nah, berarti itu tergantung dari lingkungan kita nggak sih, Kayayu? Iya, betul. Jadi, jika lingkungan kita baik, maka eh, diri kita juga pasti akan ngerasa, oh iya, ini tuh bener nih, ini tuh baik. Jadi, kita nggak akan seenaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu nggak baik gitu. Jadi memang ya lingkungan sekitar kita tuh memang menjadi faktor utama etika kita baik atau buruknya gitu ya. Nah, Iya, selain dari lingkungan juga, kita juga harus memiliki prinsip yang eh, baik untuk melakukan apapun itu kegiatan. iya, betul. Nah, kayak yuk, apa nih? Kayak yuk ada keluhan apa tentang etika nih? Terkadang gini ya, saya tuh ngeliat, apalagi zaman sekarang gitu ya, banyak eh, anak-anak yang misalkan sedikit-sedikit itu misalkan masalah hal kecil gitu ya. Hal kecil itu dibuat yang besar. Misalkan terjadinya apa itu tawuran antar pelajar. Nah, itu kita kan minggu-minggu ini gitu ya. Kita sering banget dengar tawuran anak sekolah gitu. Padahal kan hanya misalkan hal yang sepele gitu. Kita juga harusnya bisa bijak gitu ya, bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Terus kita harus bijak juga dalam mengambil tindakan gitu. Semua masalah itu bisa diselesaikan dengan baik jika kita mempunyai pikiran yang baik gitu. Betul. Apalagi seorang pelajar yang sehari-harinya itu kita harus belajar, tapi masih aja ya ada yang Iya, memilih untuk tawuran. Nah, betul. betul. Nah, kenapa sih etika itu dibutuhkan diterapkan di setiap profesi agar apa sih profesi itu agar apa gitu? Kenapa harus memakai etika? Karena jika kita tidak mempunyai etika, kita pasti ceroboh gitu. Pasti kita melakukan hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan gitu. Jadi setiap setiap profesi itu semuanya itu memiliki kode etik gitu agar bisa menciptakan kinerja kita itu lebih baik gitu. Intinya Dan gitu. juga betul. Dan juga kenapa harus memakai etika karena itu tuh untuk sebuah kepercayaan pengguna Betul. misalnya bergerak dalam bidang jasa ya. Nah, Ya, konsumen-konsumen itu menimbulkan kepercayaan kepada jasa yang kami keluarkan. Begitu ya, Kak Yayu. ya gitu. Betul. Nah, eh, seseorang yang mempunyai profesi itu harus memiliki prinsip seperti apa sih di dalam beretika atau di dalam berprofesi dia gitu. Jadi apa yang harus dia pegang sebagai prinsip etikanya?
Ya, jadi prinsip etika itu ada beberapa ya. Saya mau menyebutkan nih salah satunya aja ya. Yang pertama itu ada tanggung jawab profesi, di mana tanggung jawab ini kita nih, misalkan aku ngambilnya sebagai seorang akuntan aja ya. Nah, Boleh. jadi sebagai seorang akuntan harus memiliki prinsip etika tanggung jawab profesi, di mana tanggung jawab profesi ini seorang akuntan itu bisa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesionalnya dia gitu kan. Jadi dia itu harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya gitu. Selain itu juga nih ada lagi kepentingan publik, di mana kepentingan publik ini sebagai seorang akuntan dan sebagai anggota IAI juga, kita berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik dan menghormati kepentingan publik serta menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Gimana apa tadi itu kepentingan publik ini gitu ya. Kepentingan publik ini adalah segala sesuatu yang diperlakukan bagi seseorang untuk upaya pemenuhan kebutuhan banyak orang gitu ya. Nah, terus selain itu ada juga integritas, di mana seorang akuntan itu harus profesional dalam menjalankan tugasnya serta dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik gitu teh. Ya, terakhir satu lagi ya, saya mau ngejelasin satu lagi tentang objektivitas. Jadi selain tanggung jawab profesi, terus kepentingan publik, integritas, ada juga objektivitas. Di mana objektivitas ini dalam pemenuhan kewajibannya, setiap akuntan sebagai seorang anggota IAI harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan. Di mana ya, benturan kepentingan ini adalah suatu kondisi di mana jajaran bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya itu mempunyai kepentingan di luar dinas gitu kan. Baik itu kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, maupun pihak-pihak lain. Dan sebagai jajaran bank tersebut dimungkinkan bisa kehilangan objektivitasnya gitu dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan gitu teh. Itu salah satu prinsipnya ya, prinsip dari etika. Jadi Mungkin Teli bisa menambahkan? Boleh. Jadi seorang akuntan itu harus memegang keempat tadi prinsip yang disebutkan oleh Kayayu ya. Nah, di sini aku juga mau nambahin nih Kayayu prinsip yang harus dipegang seorang akuntan karena kita tuh kan kita kuliah di akuntansi. Jadi ya itu harus di seorang akuntan. Nah, prinsip yang harus dipegang seorang akuntan yaitu yang pertama kandungan dari aku adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional, di mana akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesi dengan penuh kehati-hatian. Nah, kan kita tuh mengelola keuangan ya Bu Yayu, pencatatan keuangan. Nah, kita tuh harus sangat-sangat hati-hati, tentang untuk nantinya akan dijadikan output sebagai laporan keuangan. Nah, betul. Kita tuh dari mulai menjurnal, kita tuh harus teliti, harus balance. Nah, setelah jurnal kita posting ke buku besar, di kelompokan akun, setelah itu kita tuangkan dalam laporan keuangan hingga nanti bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Nah, itu juga sangat-sangat perlu mempunyai kehati-hatian yang profesional dan berkompeten. Kenapa kita di kampus ada uji kompetensi? Karena kita tuh harus diuji kompetensinya agar pengguna jasa kita tuh memberikan kepercayaan kepada kita. Nah, yang kedua ada kerahasiaan.
kita sebagai seorang akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang disampaikan biasa profesional dan tidak boleh memulai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa sepertujuan konsumen kita. Misalnya nih, kita tuh kerja di bank misalnya. Nah, terus tetangga kita tuh nabung sebesar 10 juta. Nah, terus kita tuh biasa ya ibu-ibu kalau misalnya lagi belanja sayur sambil ngobrol ya, sambil ngobrol. Nah, terus kita tuh kan sebagai akuntan, terus kita tuh bercerita kepada ibu-ibu yang mau beli sayur, Bu, si bapak itu ya, nabungnya 10 juta, keren banget ya. Apa? Nah, itu tuh nggak boleh sebenarnya ya sebagai akuntan tuh kerahasiaan orang nasabah ya. Karena sering terjadi seseorang membocorkan data-data yang seharusnya tidak dibocorkan. Jangankan ke orang lain, ke ibu kita sendiri aja, kita tuh nggak boleh membocorkan data informasi yang kita dapat dari konsumen kita atau pengguna jasa kita. Nah, itu tuh sangat-sangat tidak boleh ya, itu tuh melanggar etika. Nah, yang ketiga ada perilaku profesional. Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten, selaras, dan reputasi profesi yang baik, menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Nah, kita juga sebagai seorang akuntan harus sangat hati-hati berperilaku, apalagi kita sudah dipercaya oleh banyak orang. Nah, kita tuh harus memanfaatkan kepercayaan itu dengan menjaga perilaku profesional kita. Tidak boleh tidak profesional menjadi seorang akuntan. Yang terakhir nih Kak Yayu, ada standar teknis. Kita seorang akuntan mempunyai standar teknis yang ada di VSAK. Nah, itu tuh standar teknis kita untuk menjalankan tugas-tugas seorang akuntan. Nah, gitu Kak Yayu tambahan dari aku. Ada tambahan lagi? Okay. Mungkin cukup ya. Jadi prinsip-prinsipnya itu selain yang tadi 5 saya sebutkan, ternyata ada lagi ya. Betul. Karena itu tuh sangat penting ya, kita seorang akuntan memegang prinsip itu, ke-8 prinsip itu. Karena kalau misalnya sudah memegang ke-8 prinsip itu, dijamin. Kita mau yang baik ya. Ya, pokoknya kalau kita menjalankan prinsip-prinsip tersebut, kita juga bisa memberikan hasil yang memuaskan untuk perusahaan. Betul. Ya, mungkin cukup sekian kita ngobrol di sore hari ini. Terima kasih waktunya Kak Yayu sudah meluangkan. Sama-sama. Dadah, Assalamualaikum. Dadah, salam.